Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai be plus a place. Singkatnya kita akan belajar mengenai kata keterangan tempat. Sebelum masuk ke materi yang baru, perlu diingat lagi bahwa kita sudah belajar bagaimana menemukan subjek. Terus kita juga belajar bagaimana menemukan objek. Apa itu subjek? Apa itu objek? Dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sama. Dan predikat pun dalam bahasa Indonesia dan Inggris posisinya dan fungsinya sama, sehingga saya minta tolong kedua atau ketiga konsep tersebut jangan sampai lupa dan jangan sampai salah memahaminya ya. Apa itu subjek, predikat, dan objek. Dalam bahasa Indonesia sering kita singkat sebagai SPO, dan dalam membahas SPOK biasanya SPO itu biasanya kita menggambarkan atau menjelaskan suatu aktivitas ya, suatu aktivitas. Misalnya ibu membeli pisang atau bapak memukul anjing, ya, ada aktivitas di situ. SPO, P-nya itu aktivitas. Nah, itu yang sudah kita pelajari, dan sekarang kita berubah atau mempelajari hal yang baru, yaitu kata keterangan tempat. Di sini ada kalimat Janet is at home. Kita bisa lihat bahwa ada keterangan tempat, keterangan posisi, at home. Ya, biasanya kalau kita kirim pesan, di mana posisi? Nah, itu sedang menanyakan tempat, keterangan tempat. Ya. Maka keterangan tempat di sini pun sama seperti ketika kita berbicara lewat pesan singkat WA. Kita menggunakan atau kita berbicara konteks yang sama. Janet is at home. Janet berada di rumah. Jadi kita akan mempelajari hal ini. Strukturnya seperti apa? Meskipun kita sudah paham maknanya, tapi kita akan belajar bagaimana memilah dan membedah struktur dari kata dalam bahasa Inggris atau kalimat dalam bahasa Inggris yang menjelaskan posisi atau tempat sesuatu atau seseorang. Oke. Contoh yang lain, Janet is here. Contoh yang lain, Bill is at the library. Janet is here. Janet ada di sini. Bill is at the library. Bill ada di perpustakaan. Nah, here dan at the library itu adalah tempat, sebuah tempat. Nah, kita akan mempelajari bahwa sebelum tempat, sebelum here atau the library, kita memiliki be atau apa yang disebut be di sini adalah predikat atau kata kerja. Ya. Kalau kalian bingung be itu apa, dalam contoh kalimat Janet is here, be-nya itu adalah kata is. Dalam kalimat Bill is at the library, yang dimaksud dengan be adalah is. Jadi be diikuti oleh place, kata keterangan tempat. Oke, bisa kita lihat di sini. Be diikuti place. Be diikuti oleh kata keterangan tempat. Mengapa harus be? Karena be itu kita pakai untuk menghubungkan antara si subjek, dalam hal ini Janet, dengan sifat atau keterangan atau keadaannya. Oke, jadi saya ulangi, be itu kita pakai untuk menghubungkan subjek dengan keadaan atau sifat atau keterangan si subjek. Jadi keterangannya, bukan aktivitasnya. Ingat ketika kita membahas SPO, P-nya itu adalah aktivitas. Dan di sana kita tidak menggunakan be, tidak menggunakan is, tidak menggunakan are, atau tidak menggunakan am. Oke. Jadi fungsi is di sini adalah menghubungkan subjek dengan keadaannya, sifatnya, atau posisinya.
Nah, apakah is bisa dipakai untuk menghubungkan subjek dengan yang lainnya selain sifat, keterangan, atau posisinya? Menghubungkan si subjek dengan aktivitas yang dilakukan, misalkan? Jawabannya tidak. Misalnya, kita ingin bilang Janet sedang memancing, atau, sorry, saya ulangi lagi. Kita ingin bilang Janet memancing. Oke, atau Janet membeli pisang. Kita tidak bisa menggunakan is di sini. Karena is fungsinya dalam konteks ini menghubungkan subjek dengan keterangan tempat dari si subjek. Oke, itu ya. Ada berapa jenis is? Nah, saya ulangi, ada beberapa macam be. Be itu apa saja? Silahkan baca-baca lagi keterangan atau materi-materi sebelumnya atau materi-materi di tempat yang lain. So, di sini kita melihat contoh-contoh one word places atau keterangan tempat yang terdiri dari satu suku kata. Oke, Janet is here. Janet ada di sini. Bisa juga Janet is downtown. Janet ada di tengah kota, di pusat kota. Upstairs, di lantai atas. Inside, di dalam. Janet is inside. Atau di sana, there. Downstairs, lawan kata dari upstairs, di lantai bawah. Kemudian outside. Janet is outside. Janet ada di luar ruangan ya. Ini contoh-contohnya. Jonas is outside. Luke is upstairs. Oke. Kata keterangan yang lain dalam contoh ini ada kata baru next to, di samping. Sylvia is next to Jenny. Pasti di samping siapa harus jelas. Jangan sampai menggantung ya. Sylvia is next to. Titik sampai situ, pasti bingung. Jadi harus ada noun-nya, harus ada apa namanya, patokannya. Ya, next to-nya itu next to ke siapa. Oke. Pasangan seperti ini, yaitu keterangan tempat, yang kita sebut preposisi atau preposition. Kemudian patokannya atau yang kita jadikan sandaran, yang kepadanya preposisi itu bersandar, itu disebut prepositional phrase, frase preposisi. Oke. Tidak perlu dihafalkan istilah prepositional phrase, yang penting kita tahu bahwa kata keterangan tempat dalam hal ini harus bersandar kepada sesuatu. Untuk apa? Untuk konteks ini ya, untuk konteks ini. Oke, ya, karena di samping siapa harus jelas, jadi harus ada noun-nya. Kalau keterangan tempatnya here, itu tidak perlu, karena dia secara arti sudah bisa berdiri sendiri ya. Sylvia is here, Sylvia ada di sini. Titik, kita paham maknanya. Tapi kalau Sylvia is next to, ya harus next to siapa atau next to apa. Oke, can you guess? Sarah is in the pool. Kali ini, on the car. Oke, tadi sudah dijelaskan. Yang one word, tidak perlu disandarkan ke apapun. Tapi kalau yang bawah itu disandarkan ke sesuatu, sehingga kita sebut dia prepositional phrase. On the car, at school, in the pool. Oke. Itu mengenai keterangan tempat. Lanjut ke materi yang baru.